Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar matematika kelas 2, tema 4, subtema 1 mengenai luas garis, sisi, sudut, titik sudut, dan sudut pada bangun datar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kalian sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Adapun kompetensi dasar matematika pada tema 4 yaitu 3.8 menjelaskan luas garis dengan menggunakan model konkret, bangun datar, dan bangun ruang. 3.9 menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Dan 3.10 menjelaskan pola barisan bangun datar dan bangun ruang menggunakan gambar atau benda konkret. Nah, pada subtema 1 ini kita berfokus pada bangun datar terlebih dahulu. Sebelumnya, Ibu ingin tanya, apa itu bangun datar? Ya, bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Bangun datar hanya memiliki panjang dan lebar atau berbentuk bangun 2 dimensi. Baik, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan atau bahkan menggunakan benda-benda yang berbentuk berbagai macam bangun datar. Di sini ada gambar keset, kemudian serbet, penggaris, layang-layang, ketupat, konblok, penghapus. Nah, di sini yang pertama ada keset yang memiliki bentuk persegi panjang, kemudian serbet berbentuk persegi, kemudian penggaris berbentuk segitiga, layangan berbentuk layang-layang, ketupat berbentuk belah ketupat apabila dibelah menjadi bentuk belah ketupat. Kemudian selanjutnya ada konblok berbentuk segi 6, ada penghapus yang berbentuk trapesium, dan masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang berbentuk bangun datar. Nah, berdasarkan bangun-bangun datar tersebut, ayo kita belajar yang pertama mengenai ruas garis bangun datar. Apa yang dimaksud dengan ruas garis? Ya, ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh 2 titik ujung berbeda. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pada halaman berikutnya. Nah, berdasarkan pengertian dari ruas garis, selanjutnya kita tentukan berapa ruas garis pada setiap bangun datar. Di sini yang pertama yaitu bangun datar persegi panjang. Kita lihat ya, ruas garis tersebut dapat kita tentukan dari satu titik ke titik lainnya dari ujung ke ujung. Nah, di sini dapat kita lihat persegi panjang ABCD. Nah, jadi ruas garis persegi panjang ABCD ada 4, yaitu garis AB, kemudian garis BC, garis CD, dan garis AD. Selanjutnya, ruas garis bangun persegi.
Nah, dapat kita lihat di sini ada persegi ABCD. Nah, dapat kita tentukan ruas garis persegi ABCD ada 4, yaitu garis AB, kemudian garis BC, garis CD, dan garis AD. Kemudian yang ketiga, ruas garis bangun datar segitiga. Nah, di sini ada gambar segitiga ABC. Kita dapat menentukan ruas garisnya. Ruas garis segitiga ABC ada 3 ya, yaitu garis AB, kemudian garis BC, dan garis AC. Selanjutnya, ruas garis bangun datar layang-layang. Nah, di sini ada bangun layang-layang ABCD. Nah, di sini ruas garis layang-layang ABCD ada 4, yaitu garis AB, garis BC, garis CD, dan garis AD. Selanjutnya, kalian dapat berlatih ya menentukan ruas garis pada buku paket ya. Nah, dengan menunjukkan ruas-ruas garis seperti yang telah dicontohkan sebelumnya. Sebagai contohnya, coba perhatikan bangun-bangun datar berikut ini. Ada 5 bangun datar ya. Coba mana saja yang termasuk ke dalam ruas garis pada masing-masing bangun datar? Nah, seperti ini ya. Apakah sama jawabannya? Bagus. Jadi, ruas garis itu apa? Pertemuan dari ujung 2 titik ya. Dari titik 1 ke titik yang lainnya. Seperti itu. Nah, setelah mempelajari ruas garis pada bangun datar, selanjutnya kita belajar mengenai sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Ya, apa sih yang dimaksud dengan sisi, sudut, dan titik sudut? Perhatikan baik-baik ya. Sisi adalah bidang yang memisahkan bagian luar dan dalam pada suatu bangun. Kemudian sudut adalah suatu bidang datar yang memiliki pojok. Dan titik sudut adalah pertemuan 2 sisi atau lebih pada suatu titik. Coba perhatikan gambar yang paling bawah ya. Di sana menunjukkan bagian sisi, itu ya, garis tadi sama dengan ruas garis, yaitu sisi yang membatasi bangun datar. Kemudian sudut. Sudut itu pojok-pojoknya ya. Nah, itu. Kemudian titik sudut yaitu pertemuan antara 2 sisi ya, membentuk sudut. Nah, itu yang dinamakan titik sudut. Baik. Yang pertama ada bangun segitiga. Di sini ada benda yang berbentuk segitiga dan segitiga ABC. Berapakah banyak sisinya? Ya, seperti ruas garis tadi ya, yaitu sama dengan sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Jadi banyak sisinya adalah 3. Kemudian banyak sudut. Ada berapa ya? 3 juga, yaitu sudut ABC, sudut BCA, dan sudut BAC. Kemudian banyak titik sudut, ada 3 juga, yaitu titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C.
Kemudian yang kedua, bangun segi 4. Sama seperti tadi ya, pada bangun segitiga, bagaimana cara menentukan banyak sisi, banyak sudut, dan titik sudut. Banyak sisi pada persegi panjang adalah 4, banyak sudutnya juga 4, dan banyak titik sudut juga 4. Kemudian di sini ada gambar potongan kertas membentuk bangun datar jajar genjang dan kemasan makanan tadi ya berbentuk persegi panjang. Pada bangun jajar genjang banyak sisinya sama seperti bangun persegi panjang, yaitu banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Selain bangun segitiga, segi 4 ada bangun-bangun lainnya ya. Ada segi 5, segi 6, segi 7, segi 8 dan seterusnya. Nah, di sini di sekitar kita ada benda yang berbentuk segi 6, yaitu cone block ya, yang biasa digunakan untuk membuat jalan atau halaman rumah. Nah, bangun segi 6 pada cone block ini seperti yang terlihat pada gambar ya, sisinya itu yaitu luas garis tadi, kemudian sudutnya yaitu pertemuan antara garis membentuk sudut, dan titik sudutnya yaitu yang berada di luar titik sudut. Nah, jadi segi 6 terdiri dari sisi sebanyak 6, kemudian banyak sudut 6, dan banyak titik sudut 6. Selanjutnya, ayo kita sama-sama berlatih menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar di atas, yaitu pada buku paket halaman 33. Simak baik-baik ya. Nah, kita tentukan sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Yang pertama, bangun segitiga sama sisi. Yang kedua, trapesium sama kaki. Yang ketiga, persegi. Yang keempat, segitiga siku-siku, dan yang kelima trapesium siku-siku. Nah, coba kalian perhatikan pada tabelnya, banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudut. Nah, dapat kita simpulkan ya, banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudut itu sama ya jumlahnya pada setiap masing-masing bangun datar. Bangun segitiga ada 3, bangun yang berbentuk segi 4 ada persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, memiliki banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudut sebanyak 4, dan seterusnya. Berlaku juga untuk segi 6, segi 7, segi 8, segi 12, dan banyak lagi ya. Nah, sekarang saatnya mengerjakan tugas. Kerjakan halaman 48 dan 49 pada buku paket tema 4. Kumpulkan hasil pengerjaan ke Google Classroom atau WhatsApp. Kerjakan dengan teliti dan tepat waktu. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran pada kali ini sudah selesai ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali dengan Ibu Jessi pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.